Jadi saya nanem, nanti kering pada jatuh. Nah jatuh itu nanti kalau udah basah atau kena hujan, mereka tukul sendiri Mbak, tumbuh. Saya melakukan rosella organik karena kan produk saya semuanya PIRT. Dan sekarang lagi proses untuk Badan POM. Semua produk saya itu masuk lab. Kalau saya pakai pupuk, apalagi pestisida kimia, pokoknya kimia ya, itu saya nggak lolos Mbak. Jadi pengennya saya itu petani-petani yang sekarang milenial ya gitu, itu petani yang sehat, petani yang organik, yang alami. Ini rosella yang sudah ranum sekali. Ini bisa langsung dikonsumsi karena ini organik dan alami. Rasanya asam dan crispy, enak. Nah ini yang saya maksud dengan kuncup rosella atau baby rosella. Masih sangat kecil, tapi ini sensasi yang buat tehnya itu ada sepet-sepetnya gitu. Jadi keasamannya itu masih belum normal seperti ini. Ini rosella yang siap panen. Sini sudah ranum, bijinya sudah tua, sudah menguning, dan ini sudah agak terkopek. Ini bijinya yang saya buat kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuningsi, biasa saya disapa dengan Yuyun. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya membuat kebun rosella ini awalnya awal pandemi 2019. Waktu itu saya sebenarnya tinggalnya di Jakarta, Mbak. Karena suami kerjanya di Jakarta, saya ikut di Jakarta. Cuman karena pandemi, akhirnya kan ada WFH tuh. Nah, di situ ada WFH, saya ikut-ikutan pulang kampung ke sini. Karena hobi saya itu bertanam, berkebun. Kok terbersit, ya ngapain ya kegiatan di sini ya? Biasanya kan di Jakarta, di kota kan banyak kegiatan gitu. Nah, di sini untuk menyibukkan diri karena nggak bisa keluar-keluar kemana-mana kan, akhirnya saya berkebun. Ini jenis tanaman yang musim hujan kemarin tinggi-tinggi, bisa sampai 1-2 meter, bahkan sampai 3 meter kalau memang curah hujannya sangat lebat. Ini dulu pohonnya sekitar 3 meter, saya potong setelah panen 3 kali, saya potong, nah ini tumbuh lagi seperti ini. Ini juga sudah saya panen 2 kali, masih tumbuh. Alasan saya potong atasnya ini supaya tumbuh tunas-tunas baru lagi.
supaya tumbuh dengan bunga rosella baru lagi. Karena kalau nggak tak potong di sininya, di atasnya, itu dia akan berhenti berbunga dan nggak tumbuh dengan cabang-cabang baru. Saya akan tunjukkan tanaman yang saya tanam di musim kemarau ini. Ini tanaman yang saya tanam di musim kemarau. Pohonnya kecil-kecil tapi sudah berbunga. Ini kira-kira sekitar 15 cm. Nanti kira-kira umur sebulan itu akan banyak cabang dan mulai tinggi. Tinggi maksimal tanaman rosella untuk musim kemarau itu 30 cm sampai 60 cm. Dan di sini saya menanam 2 jenis rosella, merah dan ungu. Nah, ini rosella merah. Ciri-cirinya daunnya berjari-jari. Biasanya rosella merah itu banyak cabangnya, minimal ada 3 cabang, dan nanti hasil panennya biasanya bunganya itu kecil-kecil dibanding rosella ungu. Dan biasanya rosella merah itu menghasilkan sampai 5 kilo satu pohon. Sedangkan ini rosella ungu. Biasanya rosella ungu ini daunnya bulat-bulat, bunganya besar-besar, cabangnya sedikit. Nah, ini rosella ungu yang sudah berbunga. Ini berbunga pagi hari, mekar, nanti sekitar jam 10 ke atas akan jatuh ke bawah. Nah, akan tumbuh seperti ini baby rosella. Alasan saya memilih 2 tanaman rosella di lahan saya, merah dan ungu, animo masyarakat yang menginginkan rosella ungu yang keasamannya lebih sedikit dari rosella merah. Rosella merah itu antioksidannya lebih tinggi dari rosella ungu, sehingga ada masyarakat yang punya selera sendiri, mau yang asam banget, tingkat keasamannya sangat tinggi, atau yang rendah seperti itu. Setelah dipisahkan dari kelopak bunganya, ini bijinya. Secara alami nanti setelah kering akan terbuka sendiri dan mengeluarkan biji-bijinya secara alami. Ini seperti contohnya ini. Ini sudah membuka sendiri. Nah, ini dalamnya bijinya. Tuh. Nah, kalau sudah kering seperti ini akan membuka secara alami. Prosesnya sekitar 2-3 hari sudah membuka seperti ini. Nah, dari cangkangnya ini kering, nanti akan kita buat pupuk untuk tanamannya rosella. Cangkang bunga rosella ini yang sudah keluar bijinya tidak saya buang, tapi saya manfaatkan sebagai pupuk. Ini nanti akan seperti ini, bisa jadi medianya untuk tanaman saya. Ini seperti ini. Nih, kalau sudah kering seperti ini, busuk. Jadi media tanamannya rosella kembali. Biji rosella ini sesuai keperluan.
Apabila dibutuhkan untuk bahan sebagai kopi, akan kita cuci dulu sebelum dijemur. Tapi apabila ini bibitnya, biji rosella ini akan dijadikan bibit, cukup langsung dijemur saja 2-3 hari. Ini biji bunga rosella yang akan dijadikan bibit, ditanam kembali. Ini contohnya bunga yang sudah melalui proses pengeringan selama 2-3 hari seperti ini. Nah, kalau sudah keras ini artinya sudah kering. Ini siap di packing. Ini biji rosella yang sudah saya rendam semalam, akan saya semai di pot ini. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau proses perendaman itu 2 malam. Pertama perendaman dengan air, kedua ditiriskan, kemudian diselimutkan selama semalam. Itu akan biji ini akan menjadi toge atau kecambah. Baru kita akan semai. Tapi cukup dengan semalam aja juga sudah bagus hasilnya. Persemaian biji ini setelah disiram cukup diamkan saja, tidak perlu ditutup, paling besok atau lusa sudah keluar togenya. Ini rosella yang sudah berumur 4 hari, kurang lebih 4 hari, 3-4 hari, seperti ini. Nah, ini secara bibit itu sudah bisa dipindah, sudah cukup kuat dipindahkan. Bahkan rosella itu gampang untuk nanamnya karena ini satu polybag isi 4, isi 3 bisa dicabut, dipindahkan ke langsung media tanah atau pot. Nah, ini kita akan tanam bibit yang sudah siap untuk ditanam. Pertama-tama kita buat lubang. Ini karena musim kemarau, jadi tanahnya sudah dibasahi terlebih dahulu. Dan kita akan keluarkan dari polybagnya. Kita akan masukkan. Ini usia 4 hari sudah saya pindahkan ke sawah, nanti mungkin sekitar 2-3 bulan bisa panen. Ini salah satu hama tanaman rosella, ulat kecil-kecil ini. Ini harus dihilangkan supaya daunnya tidak habis dimakan ulat. Nah, ini contoh tanaman rosella yang sudah dimakan ulat. Nah, ulat-ulat ini kalau tidak diambil, dibuang, ini pohonnya, daunnya akan habis. Kalau saya sih tebar. Seluas 1.300 ini nggak ada yang pakai biji, semua yang jatuh udah jadi tumbuh. Sebenarnya seperti itu. Dari kemarin udah 3 tahun ini juga begitu. Jadi saya nanam
nanti kering pada jatuh. Nah jatuh itu nanti kalau udah basah atau kena hujan mereka tukul sendiri tumbuh gitu. Nah dari situ yang satu tahun 2 tahun itu saya pindahin langsung gitu, itu jadi banyak. Namanya organik tuh biasanya nggak pakai pupuk ya Mbak ya, perlakuannya tuh sama seperti saya pertama kali nanam di kebun, itu sama sekali saya biarin aja gitu. Jadi tapi karena di kebun itu banyak pohon-pohon, bambu-bambu, daun yang jatuh secara alami jadi pupuk, itu mungkin subur ya Mbak ya. Tapi ternyata pas saya tanam di sawah ini juga malah lebih subur lagi gitu. Konturnya tuh lebih gembur tanahnya ternyata, karena ini kan tanah basah ya. Seperti itu sering diolah diolah terus untuk ditanam-tanamin itu loh. Jadi memang saya tuh nggak butuh banyak penanganan gitu. Paling saya kalau mau nanam itu saya cangkul-cangkul aja gitu, cangkul-cangkul. Tapi nggak sampai ini udah umur hampir sebulan ini belum ada pemupukan. Nanti sampai saya panen itu nggak saya pupuk. Gitu. Kecuali ya pohon itu kuntet-kuntet, saya kasih pupuk organik yang saya dapat subsidi dari pemerintah atau pupuk kandang dari kotoran kambing itu. Kalau misalnya tanaman saya itu kurus ya, tapi kalau saya biarkan aja udah subur, saya tanpa pupuk sama sekali. Ya, Lekman kita suci ya. Ini proses pencucian bunga rosella yang akan kita olah menjadi selai dan manisan. Pencucian bunga rosella ini harus dilakukan secara berulang-ulang supaya benar-benar bersih dan bebas dari debu ataupun kuman-kuman. Kurang bersih biasanya agak-agak keset gitu. Nanti ada putih-putihnya ini loh, nanti kelihatan putih-putihnya. Nanti kelihatan kalau misalnya pencucian pertama tuh kotor banget, airnya keruh. Nanti setelah airnya nggak keruh, baru kita selesaikan. Nah tadinya cuma olah untuk konsumsi sendiri. Terus lama-lama suami saya bilang, "Nih, kenapa nggak kamu jual ke teman-temanmu atau siapa yang suka rosella juga?" gitu. Akhirnya oke gitu. Terus lewat ya teman, tetangga lewat WA group, akhirnya kok saya bilang sama suami saya, "Pak, gimana kalau kita daftarkan ke Dinkes ya untuk PIRT produk rumahan?" Oke, nah akhirnya saya masuklah lab PIRT Dinkes gitu. Lolos, alhamdulillah semua produk saya lolos semua. Dan sekarang lagi proses untuk Badan POM. Semua produk saya itu masuk lab.
Kalau saya pakai pupuk, apalagi pestisida kimia, pokoknya kimia ya, itu saya nggak lolos Mbak. Nggak akan lolos, masuk produk saya nggak akan lolos. Masuk itu, pasti ada kandungan-kandungan kimia apa macam-macam. Untuk tekstur biji rosella ini setelah dihaluskan kurang lebih sama seperti biji kopi-kopi biasa. Tesnya itu pahit seperti kopi biasa, cuman ada aroma rosellanya. Tidak kecut tapi ya pahit karena dari bijinya. Ini akan saya coba untuk seduh dan ini jenisnya bijinya seperti kopi robusta. Jadi robusta ala rosella. Nah, ini dia kebunnya Mas Angga. Halo Mas Angga. Oh, lagi sibuk nih. Oh, lagi udah panen ya? Oh, udah merah-merah. Ternyata seger ya tanamannya. Rosella merah ini ya. Ini ungu tuh. Gitu. Ada kendala apa Mas di rosella ini Mas? Sejauh ini tidak ada kendala sih ya Bu. Alhamdulillah. Rosella gampang sekali, tanaman yang mudah ditanam kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, tidak banyak hama juga. Terus ditanamnya gimana? Organik juga nggak? Alami kan? Dong. Oh iya. Organik. Alhamdulillah. Ya, apalagi kita di desa kayak gini ya Bu ya. Banyak tetangga yang pada ternak kambing gitu. Kita cuma pakai itu paling. Oh iya, alhamdulillah. Jadi sehat ya hasilnya sehat, juga ya, ya. bagus ya. Saya pengennya itu pasti maju ya Mbak ya, dan bawa dampak untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, dan mengajak petani untuk menanam yang sehat, gitu, untuk generasi selanjutnya tuh sehat gitu. Sekarang kan nggak bisa Mbak seperti itu, tanaman tuh pengennya masyarakat juga bagus-bagus, tapi akibatnya kan jelek banget karena ada pestisida itu. Jadi pengennya saya tuh petani-petani yang sekarang milenial ya gitu, itu petani yang sehat seperti itu, petani yang organik yang alami.